Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran kita di mata kuliah Information Technology IT Regulation and Cyber Law, di mana untuk pembahasan kali ini yang kita bahas adalah bidang keuangan seberapa besar butuh IT dan aturannya. Jadi kita akan membahas atau sudah masuk ke dalam bagian terakhir dari mata kuliah kita, yaitu bidang keuangan. Untuk capaian pembelajaran yang saya harapkan, mahasiswa itu dapat menganalisis kebutuhan bidang keuangan akan adanya aturan IT dan IT itu sendiri. Nah, jadi pada awal pembelajaran kita ini, harapannya nanti teman-teman sudah bisa menganalisis kebutuhannya itu seperti apa sih, seberapa besar dan seberapa banyak yang harus dipikirkan. Nah, untuk materinya ada yang pertama saya ingin menjelaskan terlebih dahulu mengenai lingkup bidang keuangan itu apa saja yang ada di dalam bidang keuangan tersebut dan seberapa pentingnya keuangan bagi baik itu sebuah pribadi, perusahaan, organisasi ataupun bahkan bagi negara. Dan berikutnya ada organisasi yang terlibat di dalam bidang keuangan. Dalam hal ini apa saja sih sebenarnya, lebih kepada cakupan atau masih sebenarnya dalam lingkup bidang keuangan itu apa saja, khususnya dalam bidang organisasinya yang khususnya ada di Indonesia. Berikutnya kebutuhan IT pada bidang keuangan itu apa sih, apa saja sekiranya contoh yang menjadikan bidang keuangan ini butuh terhadap infrastruktur teknologi atau teknologi informasi pada umumnya. Lalu ada juga tantangan. Nah, ini untuk materi yang terakhir adalah saya ingin memberikan contoh ini tantangan apa saja sih yang ada di bidang keuangan dari masing-masing organisasi. Nah, untuk awalnya pertanyaan besarnya adalah keuangan itu penting atau enggak sih sebenarnya? Nah, atau seberapa penting keuangan itu bagi suatu organisasi, suatu orang, atau perorangan, atau bahkan bagi negara. Nah, di sini dinyatakan bahwasanya kemajuan dari sebuah negara itu sering dilihat dari tingkat ekonomi atau tingkat keuangan dari sebuah negara. Jadi kalau negara itu dinyatakan bagus, pasti ekonomi atau keuangannya itu bagus. Namun sebaliknya, jika negara itu dinyatakan jelek, biasanya orang melihat yang pertama kali dilihat adalah bagaimana ekonominya atau keuangan dari negara tersebut. Oleh karena itu, menjadi sebuah keniscayaan bahwa keuangan menjadi penting untuk diatur sedemikian rupa hingga kita bisa menyatakan bahwasanya keuangan kita itu bagus dan tertata dengan rapi. Yang berikutnya adalah cakupan dari bidang keuangan itu sendiri. Nah, di sini saya hanya mengambil 4 sub bidang dari bidang keuangan ini. Jadi khususnya di negara kita, secara umum yang bersinggungan dan berhubungan dengan pemasang uang di negeri ini, yaitu dan di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia, antara lain adalah 4 hal ini. Yang pertama adalah anggaran negara. Jadi anggaran negara itu diatur langsung di bawah Kementerian Keuangan, yang mana juga mempunyai aturan atau beberapa aturan yang mencakup atau yang berhubungan dengan tata cara bagaimana mengelola, bagaimana mendapatkan dan lain sebagainya dari anggaran negara itu sendiri. Atau dalam di sini saya berikan garis bawah bahwasanya terdapat aturan mengenai anggaran negara. Berikutnya ada bea dan cukai. Nah, di sini juga sama, masih di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang mana di sini mengatur mengenai bea dan cukai. Bea dan cukai ini masuknya lebih kepada ranah ekspor, impor dan lain sebagainya. Walaupun ada yang lebih spesifik lagi yang bisa nanti teman-teman baca di aturan bea dan cukai, apa saja yang
masuk ke dalam ranah bea dan cukai, seperti apa bentuknya, bagaimana bentuk laporannya, dan lain sebagainya. Lalu pasti juga ada sanksi dan lain sebagainya, bisa teman-teman baca nanti di aturan bea dan cukai. Berikutnya ada ranah yang ketiga atau persoalan yang ketiga atau hal yang bersinggungan lainnya, yaitu pajak. Di negara kita yang notabene hampir semua hal itu terkena pajak, terdapat aturan khusus mengenai bagaimana sih pemerintah mendapatkan atau seseorang bahkan satu organisasi itu harus membayar atau memenuhi kewajibannya terhadap pajak bagi negara. Nanti itu diatur dan secara lengkap dalam aturan perpajakan di bawah Ditjen Pajak atau Direktorat Jenderal Pajak. Dan hal besar berikutnya atau yang di sini saya tuliskan terakhir karena saya jika dibahas semuanya pun terlalu panjang, jadi saya hanya mengambil 4 hal besar yang diatur khususnya langsung di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yaitu kekayaan negara, di mana bagaimana kekayaan negara itu disimpan, baik itu disimpan, dipergunakan ataupun dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, baik itu untuk oleh pemerintah ataupun oleh rakyat, itu ada di aturan mengenai kekayaan negara yang juga bisa teman-teman baca nanti atau bahkan cari aturannya. Nah, di situ 4 bidang besar ini adalah 4 bidang yang harapannya nanti akan kita diskusikan secara lebih mendalam lagi dalam forum diskusi kita yang internal di kelas masing-masing, sehingga nanti ada lebih banyak lagi hal-hal yang bisa kita cermati bersama. Baik, kita masuk ke pembahasan mengenai penggunaan IT di bidang keuangan itu seperti apa sih contohnya. Nah, di sini saya punya atau saya mengambil beberapa contoh khususnya di bidang pajak, karena seperti yang kita tahu pamflet sangat banyak sekali mengenai Ditjen Pajak yang melakukan atau menggunakan kebijakan online, apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini, di mana di sini saya mengambil contoh ada 2 sumber atau 2 artikel yang ada di news.ddtc.co.id, di mana penulisnya sama nih di tahun 2018 dan tahun 2020, di mana tahun 2018 Ditjen Pajak sudah menggunakan big data untuk keperluan mengurangi kejahatan pajak. Dan ada juga di tahun 2020 10 Agustus kemarin di mana dinyatakan oleh Ditjen Pajak jika Anda ingin melakukan login atau melakukan pembayaran pajak melalui online, itu diwajibkan untuk mengupdate HP atau nomor HP atau email yang terbaru, dikarenakan sistemnya terdapat sebuah upgrade di sana. Nah, ini menunjukkan bahwasanya khususnya di bidang pajak itu dari 2018 sampai 2020 perkembangan di bidang IT-nya itu cukup pesat, atau yang paling pesat menurut saya, yang karena saya juga salah satu wajib pajak dan saya juga pelaporan dari pajaknya itu sudah melakukan online dari 2018 malahan, mungkin kemarin 2018 sudah melakukan kegiatan ini secara online. Jadi merasa perkembangan dari perpajakan atau dunia keuangan atau bidang keuangan khususnya di perpajakan itu sangat-sangat luar biasa cepatnya menggunakan atau dalam menggunakan teknologi informasi ini. Jadi kalau ditanya apakah
itu menjadi sebuah kebutuhan. Kalau kita kembalikan ke materi yang sebelumnya, ada pertanyaan bahwasanya dalam satu bidang apakah IT itu menjadi kebutuhan atau hanya keinginan dari instansi tersebut. Jika dikorelasi dengan bidang keuangan ini, maka itu menjadi sebuah kebutuhan. Karena apa? Karena dengan adanya IT di Kementerian Keuangan, khususnya yang kita ambil contoh dalam pertemuan kali ini adalah Ditjen Pajak ini, penggunaan big data atau teknologi big data dalam IT itu dipergunakan oleh Ditjen Pajak untuk mengurangi atau bahkan menghindarkan dari kejahatan pajak itu sendiri. Sedangkan dalam pelayanannya, selain itu juga Ditjen Pajak juga sudah meningkatkan pelayanannya dengan memanfaatkan teknologi itu sendiri. Jadi dengan diadakannya situs untuk pembayaran pajak secara online ini, atau dibuatnya sebuah portal khusus untuk membayar pajak bagi para wajib pajak, itu sudah sangat membantu, sehingga kewajiban dalam hal ini wajib pajak itu bisa diselesaikan dalam waktu yang lebih singkat dan cepat. Apalagi di awal tahun ini terdapat pandemi seperti yang masih kita rasakan juga ya. Jadi penggunaan pembayaran pajak secara online ini benar-benar menjadi keuntungan yang luar biasa, karena sudah dieksekusi oleh Ditjen Pajak bahkan dari tahun sebelumnya gitu. Dan hanya di sini di tahun 2020 memang ada perubahan yang cukup banyak sehingga diminta untuk melakukan update nomor handphone dan email di tahun 2020 ini. Nah, sehingga ya itu tadi, untuk dari sisi kebutuhan ini sangat menjadi kebutuhan bagi masyarakat, khususnya tidak hanya bagi masyarakat dan dari sisi pelayanan saja, tapi dari sisi kinerja organisasinya pun sangat terbantu dengan adanya teknologi informasi ini. Salah satu contohnya adalah dari sisi big data yang ada atau dibuat di tahun 2018. Nah, untuk selanjutnya, tantangannya apa sih sebenarnya yang ada dan harus sebenarnya dipahami oleh semua kalangan atau bahkan kita sendiri yang menjadi orang yang menikmati hal tersebut di bidang keuangan. Nah, di sini masih dalam ranah perpajakan. Menurut Bapak Robert Pahan di sini sebagai Ditjen Pajak Republik Indonesia di tahun 2019 kemarin, itu menyatakan ada dua masalah atau dua tantangan yang seharusnya bisa segera diselesaikan, khususnya karena ini juga berhubungan dengan pandemi juga ya. Ini saya ambil kutipannya di tahun 2019, yang mana yang pertama Pak Robert bilang tantangan pertamanya adalah bagaimana mewujudkan regulasi yang adil, kompetitif, dan memberikan kepastian hukum, memudahkan kepatuhan pajak, serta mewujudkan sistem perpajakan yang lebih baik. Nah, artinya sebenarnya Ditjen Pajak pun sudah harus memikirkan aturan-aturan seperti apa untuk merealisasikan regulasi yang adil dan kompetitif juga, serta memberikan kepastian hukum juga bagi baik Ditjen Pajak maupun juga wajib pajak seperti kita. Lalu yang kedua, bagaimana administrasi pajak saat ini dapat dikembangkan dengan memanfaatkan kemampuan teknologi digital untuk mengembangkan layanan kepada wajib pajak dan yang terintegrasi, lalu customer centris, dan meminimalisir biaya bagi para wajib pajak maupun Ditjen Pajak itu sendiri. Nah, di sini
tantangannya memang lebih kepada internal Dijen Pajak, namun tidak menutup kemungkinan juga bagi kita untuk ikut andil di sana, karena kita sebagai orang IT harapannya juga bisa dong membuat administrasi, baik dari sisi administrasi ataupun dari sisi teknologi informasi itu bisa mengakomodir administrasi-administrasi yang dibutuhkan dalam hal ini untuk sistem perpajakan di Indonesia, karena semuanya sebenarnya sudah ada ranah-ranahnya, atau bahkan misalkan bukti apa yang harus disertakan dan lain sebagainya ya. Tinggal dari sisi teknologi, kemudahan-kemudahan yang ada di teknologi itu bisa dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin untuk mewujudkan administrasi pajak yang lebih baik. Nah, itu pun berlaku sebenarnya bagi 3 hal yang lain ya. Saya di sini baru mengambil contoh dari sisi pajak saja, masih ada dari bea dan cukai, masih ada dari sisi anggaran, dan masih ada dari sisi kekayaan negara. Dan itu pun semuanya, hampir semuanya di aspek yang saya sebutkan tadi itu memerlukan IT. Hanya saja mungkin nanti kita akan lebih bahas lebih lanjutnya ada di forum yang kita akan laksanakan di minggu depan. Pesan yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman sebelum materi ini saya sudahi adalah kemudahan teknologi tidak selalu memudahkan kita jika tidak ada yang mendukung kemudahan tersebut. Dalam hal ini atau dalam artian adanya regulasi yang jelas, sehingga harapannya teman-teman setelah nanti mengetahui atau selesai dari mata kuliah ini, teman-teman bisa sedikit belajar atau sedikit banyak belajar mengenai bagaimana caranya membuat regulasi, bagaimana kemudahan-kemudahan teknologi itu bisa tertuangkan di dalam aturan-aturan yang jelas dan baku, sehingga teman-teman nanti bisa berargumen, oh saya melakukan hal ini untuk kemudahan Anda dipayungi dengan regulasi yang jelas. Seperti itu. Untuk materi berikutnya kita akan fokuskan pada regulasi-regulasi di keuangan di berbagai bidang yang tadi sudah disebutkan. Di bidang pajak mungkin masih kita akan bahas, di bidang bea cukai seperti apa regulasinya, lalu di bidang anggaran dan juga pemanfaatan kekayaan negara atau bahkan bagian kekayaan negara itu seperti apa, nanti kita akan bahas lebih lanjut di pertemuan berikutnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan podcast kali ini. Semoga teman-teman selalu sehat selalu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.